mengambil keputusan yang adil, bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk korban, tapi juga terdakwa yang tidak boleh juga ditinggalkan. Karena keadilan ini harus keadilan untuk semua, itu prinsipnya. Dan kami masih punya keyakinan bahwa harapan akan keadilan itu seperti disampaikan pada pledoi Pak Ferry Sambo, walaupun hanya setitik dan dalam ruang sidang yang cukup sesak, tetapi harapan itu masih ada untuk terdakwa Pak Ferry Sambo. Itu saya pikir. Dengan harapan vonisnya adalah apa, Pak? Vonisnya tentu lebih ringan lah daripada yang sudah disampaikan dari tuntutan jaksa. Gitu. Dan sesuai dengan tadi kami sampaikan di dalam baik pembelaan maupun dalam publik yang kami sampaikan, ada soal juga tadi pasal 55 ayat 1 ke 2 itu tidak digunakan. Jadi apakah kemudian kita bisa menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan penuntut umum? Secara hukum itu tidak dimungkinkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian hakim akan mengkonstruksikan perkara ini. Sekali lagi harapannya hakim bisa melihat berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan bukti, dan memutus secara adil untuk semua ya, korban, masyarakat, dan juga terdakwa tentu saja. Kalau keadaan psikologis Pak Ferry Sambo gimana nih Pak? Apalagi mendekati hari dijatuhkan vonis. Ya kalau Pak Sambo, beliau kan sampai dengan awal itu betul-betul fokus ya pada persidangan ini, mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dalam rangka mempertahankan hak-haknya dia sebagai terdakwa. Di bagian terakhir tentu apapun putusannya tentu harus siap menerima, dan saya pikir beliau juga sudah menyiapkan mentalnya begitu. Lebih jauh sebenarnya juga mungkin mereka juga sudah menyiapkan untuk keluarga dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang perlu justru bukan dari Pak Ferry Sambo, yang perlu adalah kepada kita semua ya, baik media, masyarakat, bagaimana memberi kesempatan kepada hakim supaya bisa ada ruang untuk hakim nanti mempertimbangkan secara jernih. Jangan ada tekanan, jangan ada upaya untuk mempengaruhi, supaya betul-betul hakim bisa memutuskan secara adil. Sekali lagi, perkara ini perkara yang sangat serius dan menentukan nasib dan jalan kehidupan bagi seorang terdakwa, istrinya juga keluarganya. Itu yang kita mesti perhatikan, dan artinya marilah sama-sama sekali lagi kita beri kesempatan kepada hakim nanti untuk bisa menilai secara jernih dalam pertimbangan dan putusannya nanti. Itu. Sejauh ini ada tekanan memang Pak? Saya tidak tahu, saya kan bilang mari kita sama-sama, jadi kita berharap marilah ini mengajak ini, kalau dibilang mengajak supaya kita sama-sama memberikan ruang, karena ini bukan hanya soal untuk masyarakat, ada terdakwa juga yang mesti ditentukan perjalanan kehidupannya bagaimana. Dia diancam dengan hukuman mati, itu ancaman yang sangat serius. Untuk memutus pidana yang begitu serius perlu pertimbangan yang masak, perlu kehati-hatian, ya kan? Oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat, kita negara hukum, kita beri kesempatan kepada pengadilan, kepada majelis hakim untuk bisa mempertimbangkan dengan jernih, dengan baik, untuk kemudian mengambil putusannya yang adil seperti saya sampaikan tadi. Tapi Pak, sebelumnya kan Ferdy Sambo bilang akan bertanggung jawab, berarti ini tidak termasuk dakwaan yang katanya menembak Yosua gitu, apa gimana? Ya, prinsipnya beliau sudah sampaikan bahwa beliau menyesali, beliau juga menyampaikan bersalah karena peristiwa itu terjadi dan siap bertanggung jawab. Itu saya pikir konsisten sudah disampaikan dalam semua persidangan ya, ketika Pak Ferdy Sambo menyampaikan keterangannya. Nah, pernyataan bertanggung jawab ini bahkan disampaikan jikapun dianggap apa yang disampaikan permintaan Hajar Chad dianggap sebagai diinterpretasikan sebagai menembak. Itu pun beliau sudah sampaikan bahwa saya siap bertanggung jawab. Itu dari sisi Pak Ferdy Sambo. Tetapi dari sisi kami penasihat hukum, kami sampaikan tadi ada isu hukum, ada persoalan hukum, apakah boleh seseorang pelaku dipidana yang tidak berdasarkan ketentuan atau pasal yang digunakan di dalam surat dakwaan. Itu masalah hukum. Bertanggung jawab. Jadi ya bertanggung jawab atas hukuman atau sanksi yang dijatuhkan tentunya. Tapi sekali lagi ini bukan hanya dibangun, jadi mekanisme pengambilan keputusan di dalam peradilan pidana tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa atau penyesalan terdakwa saja. Harus betul-betul dibuktikan secara fakta, secara hukum, dan mencocoki norma yang ada di dalam surat dakwaan. Makanya pertanyaannya tadi, kalau tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, apakah kemudian seorang pelaku bisa dipidana? Itu pertanyaan hukumnya yang menurut hemat kami itu seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Begitu kira-kira. Tapi sekali lagi tentu kita harapkan nanti biarlah majelis hakim yang mempertimbangkan dengan baik. Sekali lagi kita beri kesempatan lah supaya putusannya adil untuk semua. Kira-kira itu.
Makasih. Makasih Bang Maman. Soal aja. Akhir. Akhir.